Kata beliau, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seseorang itu, hidup seorang pemuda itu, wallahi kata Imam Syafi'i, demi Allah, bil ilmi dengan ilmu, wat tuqa dan dengan ketakwaan. Di dalam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau ada anak muda, kata Imam Syafi'i, malas belajar padahal akses untuk belajar sangat mudah, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkan saja, kata beliau, 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati sebelum ajalnya datang. Ini saking mulianya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, jadi sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian rutin Majelis Ta'lim Siratul Jannah, yang merupakan alumni SMA 3 Padmanaba, Pak ya, angkatan tahun 1980. Ya, betul. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita talabul ilmi, mencari ilmu, dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita mencari ilmu dimasukkan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Bapak tidak perlu capek-capek jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz. Tidak perlu capek-capek jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Tidak perlu capek-capek jadi pemuka agama yang besar gitu misalnya, syukur-syukur jadi pemuka agama. Cukup tidak berhenti belajar, cukup tidak berhenti berproses dalam thalabul ilmi, itu sudah menjadi wasilah perantara seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dan ini cocok dengan nama Majelis Ta'lim ini, Siratul Jannah, jalan surga, jalan menuju ke surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita setiap hari dengar surga, harus masuk surga, Pak ya. Setiap hari dengar neraka, kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Karena itu kalau bisa, habis sholat, jangan Allahumma lantas jalan, wa ilaikal ngajir, jangan. Bukan bahasa Arab tuh, Pak ya. Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Kalau pejabat mungkin rakyat saya, kalau ulama, kiai, jamaah saya, umat saya. Sebelum masuk, ini motivasi saja. Ada satu kisah ini real, bukan halusinasi, bukan seperti cerita 1001 malam, Alful Lailah wal Lailah. Ini cerita datang dari Syria, Damaskus. Nah, kebetulan yang cerita ini seorang ulama besar, namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, dulu di Damaskus itu ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena pekerjaannya dari muda sampai usia 50 tahun, itu menggali kubur, Pak. Jadi kerjaannya di kuburan gitu. Hafar itu sigot mubalaghah atau superlatif dari al-hafir, orang yang menggali. Itu al-hafir, sigot mubalaghahnya al-hafar. Nah, pernah suatu hari, kata Syekh Hisham Al-Burhani, datang seorang ibu meminta tolong kepada beliau agar digalikan kuburan untuk anaknya yang baru meninggal. Syekh Abdurrahman, tolong galikan kuburan untuk anak saya. Baik, Ibu. Digalikanlah kuburan, kemudian selesai, datanglah jenazah anak ibu ini. Ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan, itu betapa kagetnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Liang lahat, kuburan itu, Pak, terlihat oleh mata beliau, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga.
Seumur-umur dari usia muda sampai usia 50 tahun, baru kali ini kata beliau, melihat itu kuburan, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Kemudian beliau melihat itu anak langsung dibawa oleh dua malaikat. Kaget pingsan. Kata Syekh Hisham Al-Burhani. Mungkin karena melihat malaikat kali ya. Selesai, dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa pingsan? Diceritakan oleh Abdurrahman Al-Hafar, ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh mata saya itu liang lahat, itu kuburan raudhah min riyadil jannah. Kemudian anak ini dibawa oleh dua malaikat. Ya saya kaget pingsan. Kata teman-temannya, itu halusinasi saja, khayalan saja. Sudah selesai. 2 bulan kemudian, ibu anak ini datang lagi, Pak. Meminta tolong agar digalikan kuburan lagi. Abdurrahman, musibah besar, anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi. Digalikanlah kuburan oleh Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Selesai, kemudian dibawa jenazah anak ibu. Begitupun Pak, ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu liang lahat kuburan berubah menjadi taman-taman surga. Indah. Raudhah min riyadil jannah. Kemudian anak ini pun dibawa oleh dua malaikat. Cuma kali ini dalam cerita tersebut, tidak pingsan, karena mungkin sudah kebal Pak ya. Sebelumnya sudah pernah pingsan, sekarang tidak pingsan. Oke, selesai dikuburkan, dikejarlah ibu dua anak ini. Ditanya, mohon maaf ibu, saya ingin menanyakan, sebenarnya latar belakang dua anak ibu ini apa? Diceritakan oleh beliau, karomah kalau bahasa santri, keramat, kemuliaan dua anak ibu ini. Ibunya nggak paham apa yang dilihat oleh Syekh Abdurrahman Al-Hafar itu. Oh begini Pak, anak saya yang pertama, itu masih remaja, itu thalibu ilmin. Jadi latar belakangnya, statusnya saat itu sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai siswa, dia lagi mondok, lagi pesantren, di pondoknya ada musibah, kemudian dia terkena musibah, meninggal dunia. Jadi statusnya bukan kiai, bukan ustadz, bukan pemuka agama, statusnya sebagai pelajar di pondok pesantren. Nah, adapun yang baru saja dikuburkan, itu kakaknya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian hasil daripada kayunya itu dijual, kemudian hasil penjualannya diberikan kepada adiknya yang sedang belajar, yang sedang mondok itu. Oh, ini kata Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ini keramat luar biasa. Akhirnya pada saat itu Pak ya, Syekh Abdurrahman Al-Hafar melemparkan cangkulnya. Kamu cek orang Sunda mah ngalungkeun paculna gitu. Ini bukan berarti, mohon maaf, pekerjaan sebagai penggali kubur buruk, tidak. Ini saya kira merupakan prinsip, karena beliau melihat kemuliaan yang diberikan kepada dua anak itu. Seketika dilemparkan cangkulnya, kemudian beliau mendatangi seorang ulama, tidak jauh dari kuburan itu, ada satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Nah, mendatangi buyut yang cerita ini. Kalau tidak salah namanya Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh Sa'id Al-Burhani. Datang kepada beliau, Kiai, Guru, Ustadz, Syekh, saya datang ke sini mau belajar. Belajar apa? Pokoknya saya mau belajar. Ya, belajar apa? Belajar dari awal lagi. Kenapa belajar dari awal lagi? Karena dari muda, usia muda sampai usia 50 tahun, pekerjaannya di kuburan, Pak. Jadi nggak sempat belajar. Padahal orang sana, orang Arab itu terbiasa dari kecil, sedari dini itu dengan disiplin ilmu. Kita tahu misalnya Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun. Hafal Muwatta usia 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Usia 20 tahun sudah menjadi mufti. Jadi dari kecil sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Ini usia 50 tahun, baru mau belajar dari awal. Kalau begitu, kata Syekh Sa'id Al-Burhani, engkau hafalkan Jurmiyah. Jurmiyah itu kalau di pesantren, ilmu gramatikal bahasa Arab tingkat dasar lah kira-kira. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam, dan seterusnya. Wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Dia menghafal Imriti, menghafal Alfiyah, menghafal ilmu-ilmu yang lain, belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu mantek, ilmu tasawuf, dan seterusnya. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar menjadi ulama besar pada masanya. Jadi sang penggali kubur ini, meskipun belajar di usia tua, mewujud menjadi ulama besar, dan banyak dari anak cucunya yang menjadi ulama-ulama pada saat itu, orang-orang soleh, termasuk cicitnya yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Jadi kalau melihat kisah ini,
keramat terbesar itu sebenarnya belajar. Bukan Bapak kemudian melihat orang bisa terbang di atas angin. Terbang di atas angin, Pak ya. Atau bisa jalan di atas air. Itu keramat, karomah. Cuma keramat kecil. Wahnya pada saat itu saja. Setelah itu hanya cerita-cerita saja. Tapi keramat terbesar adalah ilmu. Gak berhenti belajar sampai mati. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak ngajar. Kalau Imam Syafi'i nggak nulis, mungkin kita sampai sekarang nggak tahu cara sholat bagaimana. Nggak tahu cara zakat bagaimana. Nggak tahu cara memandikan jenazah bagaimana. Dan seterusnya. Itu keramatnya ilmu nggak bakal habis sampai hari kiamat. Karena itu wajar tadi hadis yang saya sampaikan, orang yang selalu berproses dalam belajar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dulu ada kiai besar di Jawa Timur, wali besar, wali masyhur namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kalau ada orang sowan kepada beliau, itu selalu diberikan nasihat, Bapak menghafal juz amma ya, Ibu menghafal dari Wadduha sampai bawah ya, Bapak belajar ke Kiai Anu ya, belajar ke Kiai Anu ya. Kenapa kok setua itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan tega banget nyuruh mereka untuk belajar lagi? Padahal datang ke kiai itu minta solusi agar persoalannya bisa selesai. Oh, ternyata beliau ingin tamu-tamunya, orang-orang yang sowan kepada beliau itu, semuanya berproses dalam belajar, dan itu akan menjadi wasilah bagi mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Karena itu kata Abu Darda, kun aliman. Jadilah engkau orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, yang menyebarkan, menyiarkan ilmu. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, menjadi seorang pelajar. Nggak bisa juga, Ustadz sibuk dari pagi sampai sore kerja. Minimal yang ketiga, au mustami'an, jadi pendengar ilmu yang baik. Ngaji kuping orang bilang. Minimal itu. Nggak bisa juga sibuk, minimal yang keempat, au muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai, kata Abu Darda, menjadi orang yang kelima, wala takunil khamis, fatahlak, kata beliau. Orang yang tidak alim, tidak mau jadi pelajar, tidak mau menjadi pendengar ilmu yang baik, tidak mau menjadi pecinta ilmu dan ulama, fatahlah. Orang tersebut akan binasa. Saya punya guru, dulu mantan Imam Besar Istiqlal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Saya mengabdi kepada beliau 12 tahun. Belajar kepada beliau 4 tahun. Itu beliau sering menyampaikan begini, Pak. Laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi. Saya mau belajar lagi. Saya mau menjadi santri lagi, kata beliau. Padahal usianya saat itu sudah 60 tahun. Gelarnya sudah Profesor Doktor Kiai Haji. Karyanya lebih dari 60, santrinya ribuan. Tapi masih merasa butuh dengan ilmu. Masih ingin menjadi santri, pelajar. Masih merasa bodoh. Itu orang kalau sudah memahami mulianya ilmu, akan terus haus dengan ilmu. Karena ilmu, kata para ulama, merupakan keramat terbesar yang ada atau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Banyak orang masuk ke dalam neraka karena jahil, karena di dunia nggak mau belajar. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim Suratul Jannah bisa terus istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, tetapi ada upaya untuk terus berupaya dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, dan berupaya menjauhi kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung sampai hari kiamat, kalau bisa Pak Haji ya, sampai hari kiamat. Kata Imam Syafi'i, nilai seseorang, kemuliaan seseorang, harga seseorang itu cuma 2 aja Pak di dunia ini. 1, bil ilmi, kedua, wattuqa, dengan ketakwaan. Kata beliau, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidup seseorang itu, hidup seorang pemuda itu, wallahi kata Imam Syafi'i, demi Allah, bil ilmi, dengan ilmu, wattuqa, dan dengan ketakwaan. Di dalam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena 2 hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau ada anak muda, kata Imam Syafi'i, malas belajar, padahal akses untuk belajar sangat mudah, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkan saja, kata beliau, 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati sebelum ajalnya datang. Ini saking mulianya ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini mukaddimah. Saya dikasih waktu sampai berapa Pak Budi ini? Sampai jam berapa? Iya Pak Ustadz, jadi nanti sekitar jam 5.10 ada tanya jawab Pak Ustadz. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti sekitar 17.20 kita penutupan Pak Ustadz.
Baik, 17, nanti mohon 52. diingatkan, Pak ya. Mohon Ya, diingatkan siap. kalau sudah mendekati waktu selesai ini. Ya, siap, insya Allah, Baik, Pak Ustadz. tema yang diangkat pada sore ini yang dipilih oleh MT Siratul Jannah ini adalah amalan penangkal azab. Ini sepertinya tema-tema yang agak ngeri, tetapi sebenarnya tidak ngeri. Karena mohon maaf, manusia ini sangat membutuhkan asupan tema-tema seperti ini, Pak. Mohon maaf, di dalam Quran itu ada dua tema yang penting kita ketahui, yaitu tema nadir dan tema tabsyir. Nah, setelah diteliti oleh para ulama, kata-kata nadir atau mundir yang berarti orang yang memberikan peringatan, itu ternyata lebih banyak daripada kata-kata basyir atau mubasyir yang berarti orang yang memberikan kabar gembira. Itu Fuad Abdul Baqi sampai menghimpun kata-kata nadir, peringatan itu, Pak. Orang yang memberikan peringatan itu ada 59 kali diulang dalam Al-Quran. Nah, sementara kata-kata basyir atau mubasyir, kata-kata orang yang memberikan kabar gembira itu hanya 19 kali, 18 kali. Ini tentu bukan berarti kosong tanpa makna. Tentu ada makna mendalam kenapa Allah berulang kali berfirman dengan kata-kata nadir atau mundir. Nah, sebagian ulama mengatakan kecenderungan jiwa manusia ini, mohon maaf, itu seringkali tertuju pada keburukan, Pak. Ya, dalam Quran, innan nafsa la ammaratum bisu, gitu ya. Jadi jiwa manusia ini seringkali terdorong untuk melakukan keburukan. Maka asupan indar, asupan peringatan itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibanding asupan tabsyir, asupan mubasyir, kabar gembira. Mungkin kalau orang baru masuk Islam, Pak ya, ya kata Nabi, berilah kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Tapi kalau sudah lama berislam, Pak, dan ia hobi membangkang misalnya, senang durhaka, senang maksiat, maka jangan ditabsyir terus. Jangan diberikan kabar gembira terus, nanti betah maksiat. Nah, harus selalu diberikan asupan indar agar ia istiqomah dalam amal soleh, agar jiwanya berada dalam siratul jannah, berada dalam jalan menuju surga. Minimal ada rasa takut di dalamnya. Ketika Allah misalnya mengatakan orang yang berbuat durhaka akan diancam oleh neraka. Minimal ketika Allah mengatakan seperti itu, ada rasa takut di dalam dirinya. Mohon maaf, kenapa orang berani maksiat? Berani durhaka, berani membangkang, berani korupsi, berani berkata-kata yang tidak baik, lacur, sembrono, seronok, berani memandang rendah orang lain, memandang sebelah mata. Karena khosyahnya hilang, khaufnya hilang, rasa takut di dalam dirinya hilang. Maka dengan adanya tema seperti ini, mudah-mudahan di dalam diri kita ini tumbuh rasa takut, yang tentu saja rasa takut itu diiringi dengan ilmu. Penakut itu tidak boleh kalau ditujukan kepada manusia. Kita perang dengan siapa gitu kemudian takut, itu nggak baik. Tapi menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan surganya orang yang punya rasa takut dua, Pak. Dalam surat apa itu, Ar-Rahman ya, waliman khaufa maqama rabbih jannatan, dapat dua surga. Salah satu keutamaan menanamkan rasa takut, tentu dengan ilmu. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang gelarnya profesor doktor masuk penjara korupsi karena dia ilmunya itu tidak diiringi dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang benar-benar ulama, Pak, yang punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya ambil contoh, Pak ya, sedikit saja. Ini khasyah kepada Allah itu seperti ini. Bapak singgah di satu tempat, kemudian ingin melaksanakan sholat. Yang Bapak tidak tahu kiblatnya di mana. Kira-kira Bapak langsung sholat apa nanya dulu? Kira-kira gimana, Pak Udi? Harusnya nanya dulu, Pak Ustadz. Harusnya nanya dulu, Pak ya. Kenapa nanya dulu, Pak ya? Kenapa nanya dulu? Supaya kita jelas dalam beramal itu seperti apa sih yang benar, arahnya kemana. Betul. Langsung, Karena Pak Udi tahu salah satu syarat sah sholat adalah mustaqbilal kiblah, istiqbal al kiblah, menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah sholat. Nah, Pak Udi tahu bahwa dengan ilmunya syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, takut tidak diterima sholatnya. Itu maksud saya ilmu yang diiringi dengan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karenanya khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema ini sesungguhnya apa namanya penting dan mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita agar kita waspada. Kalau orang waspada biasanya hati-hati. Kalau orang hati-hati biasanya tidak melakukan sesuatu itu dengan serampangan, dengan sembrono. Pasti dipikir dengan matang. Apalagi sesuatu itu maksiat. Begitu. Ya Allah. Baik. Kalau kita melihat, Pak ya, di dalam Quran itu ada beberapa karakter azab. Jadi Allah menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik azab itu banyak. Saya kira itu tujuannya untuk memberikan rasa khauf, khosyah kepada umat manusia agar selalu mendekat kepadanya. Mungkin Bapak pernah dengar adzabun alim gitu ya. Siksa yang pedih. Ada dalam Quran adzabun alim, ada adzabun muhin, siksa yang menghinakan, adzabun syadid, siksa yang keras, yang dahsyat. Adzabun mukim, ada siksa yang kekal. Ada lagi dalam surat Al-Kahf itu au ya'tiyahumul adzabu qubula, siksa yang nyata. Adzaban su'ada, siksa yang amat berat. Adzabul hariq, adzabul hariq itu siksa yang membakar. Su'ul adab, siksa yang amat buruk. Adzabun qarib, siksa yang dekat. Sangat banyak. Adzabu jahannam, siksa neraka jahannam. Adzabus sa'ir, adzabun adib. Adzaban nukra, azab yang mengerikan. Dalam surat apa itu? Al-A'laf Al-Ghasyiyah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi Allah juga memberikan azab yang sangat besar. Luar biasa. Ada adzabal khuld, siksa yang kekal. Dan seterusnya. Adzabas samum, adzabun ghalid, adzabun mustaqir, siksa yang kekal. Itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran agar manusia punya rasa khosyah, punya rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Rasulullah hanya diberikan azab yang bentuknya musibah, Pak. Jadi azabul musibah. Nah, tapi meskipun umat Rasulullah dimuliakan dengan azabul musibah ini, kita tidak menyepelekan dosa-dosa atau durhaka-durhaka yang bentuknya kecil gitu. Karena maksiat kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus akan menjadi besar, la saghirata ma'al isra. Ini sebelum saya masuk, siksa ini digambarkan atau dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ada siksa di dunia, ada siksa di alam barzakh. Alam barzakh, Pak ya. Kenapa disebut barzakh? Karena itu alam yang menjadi pemisah antara dunia dengan akhirat. Disebut dengan alam barzakh. Alam pertama kita berada di alam ruh, alam kedua berada di alam ar-rahim, janin itu 9 bulan. Nah, alam yang ketiga alamud dunia. Itu nggak lama, sekitar 60 sampai 70 tahun. Umumnya umur umat Rasulullah itu mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi Bapak siap-siap yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak dari sini, pulang dari sini mungkin besok aja. Ya mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alam yang keempat adalah alamul barzah. Apakah di alam barzah manusia bisa diazab? Ada. Contohnya apa? Di dalam Quran, Fir'aun setiap pagi dan sore diazab oleh Allah. Diperlihatkan kepada dia neraka itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan terusnya adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi Fir'aun di alam barzah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir nanti masuk alam terakhir yaitu alamul akhirah. Jadi perjalanan di dunia sebentar, yang panjang itu perjalanan setelah kehidupan di dunia. Kita nggak tahu sampai hari kiamat di alam barzakh berapa tahun lagi. Nah, kemudian setelah itu masuk yaumul ba'ats, masuk yaumul mahsyar, masuk yaumus sirat, masuk yaumul mizan, hari di mana amal-amal kita ditimbang. Jadi perjalanan setelah kehidupan di dunia lebih panjang. Makanya kata Nabi, orang cerdas itu orang yang memperbanyak amal, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Kata para ulama, kematian itu jangan ditakuti. Yang ditakutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Apakah bekal kita bisa sampai kepada Allah atau tidak? Mudah-mudahan dengan istiqomah ngaji begini, ini menjadi bekal yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir,
siksa di akhirat. Adapun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kemuliaan, tidak disiksa sebagaimana siksa-siksa yang diberikan kepada umat-umat sebelum beliau. Kaum Samud, kaum Ad itu diberikan siksa yang sampai ke akar-akarnya habis. Disebut dengan al-adabul istisal. Seperti umatnya Nabi Nuh, itu habis semuanya yang durhaka itu dengan banjir bandang. Kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, habis. Tetapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diadab dengan adabul istisal yang sampai habis ke akar-akarnya, hanya diberikan adabul musibah saja. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi amalan penangkal adab. Harus ada itu kalau kita ingin dihindarkan daripada siksa. Misalnya Bapak melihat orang judi, jangan didiemin. Melihat orang zina, jangan dibiarkan. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar menjadi wasilah amal terhindarnya seseorang dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa dipahami nih Pak Haji? Ini sebelum masuk amalan-amalan yang nanti bisa menghindarkan seseorang dari azab Allah. Saya tanya dulu ini, kira-kira bisa dipahami atau bagaimana ini? Iya Pak Ustadz, kepingin memahami tapi ternyata berat juga Pak Ustadz. Bener dengar adab, baik di alam barzah maupun tadi di dunia, aduh kok kayaknya berat banget Pak Ustadz. Ya, tapi ini Iya, bisa iya. dipahami pembahasannya Pak ya? Bisa dipahami Pak Ustadz. Yeah. Teman-teman kalau mau komentar tolong tulis di chat ya. Kalau ada yang nanya, Ya. kalau menjawab silahkan. Jadi umat Rasulullah, saya ulang, itu tidak diazab dengan azabul istisal yang sampai habis ke akar-akarnya. Hanya diberikan azabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tidak semua musibah konotasinya buruk, mohon maaf. Jadi ada orang yang seringkali mohon maaf mengatakan itu gempa di Jogja, Merapi turun. Apa Merapi turun? Merapi meletus ya. Atau tsunami di Aceh. Itu azab dari Allah, belum tentu, Pak. Boleh jadi itu sebagai bentuk mahabbah Allah terhadap hamba-hambanya. Makanya guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub memahami musibah itu dengan 6 penafsiran, dengan 6 pemahaman tentu dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama. Jadi tidak semuanya konotasinya itu buruk. Pertama, kata beliau, musibah diberikan kepada umat manusia ini sebagai bentuk ujian keimanan. Jadi perlu disadari bahwa manusia di dunia ini sudah punya musibah masing-masing. Inna dzalika min azmil umur. Cuma musibah itu diberikan sesuai dengan kadar keimanan. Nah, musibah yang pertama, kata beliau, diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Itu dalilnya di dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan kami beriman kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak, kata Allah. Pasti mereka diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah dia benar-benar beriman atau dusta dengan keimanan. Pasti diuji itu, Pak. Itu yang pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua, musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Ya sama seperti orang sekolah ya. Kalau ingin naik kelas harus melewati ujian-ujian. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat mulia Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pedih, paling berat ujiannya, balanya, musibahnya di dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya. Jadi orang yang paling pedih, paling berat ujiannya, balanya, musibahnya di dunia adalah para nabi. Ranking pertama itu nabi dulu. Summal aulia, kata beliau. Kemudian ranking kedua itu para wali. Dalam riwayat yang lain, summas salihun, orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi kalau kita merasa berat dengan ujian, musibah yang diberikan Allah, kata para ulama, agar ringan, ingat-ingatlah orang yang lebih baik daripada kita. Karena pasti ujian mereka lebih berat. Jadi kalau ujian kita masih setetes, tapi kok merasa berat, para nabi sudah lebih dahulu diberikan musibah yang lebih berat daripada kita. Jadi musibah, bala, fitnah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Yang ketiga, ini mohon maaf, kira-kira baik atau buruk Pak musibah diberikan seperti itu? Baik Pak ya, harus dilewati. Yang penting sabar. Kalau orang nggak sabar ya musibah tetap terjadi, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau
musibah diberikan, kemudian sabar, insya Allah dapat pahala. Musibah tetap terjadi, pahala kita dapat. Boleh diamalkan doanya Sayyidah Ummu Salamah ketika beliau ditinggal oleh suami pertamanya, sedih, murung, mungkin cinta pertama, Pak ya. Dilihat oleh Nabi, Nabi faham, namanya ditinggal meninggal oleh orang yang tercinta begitu. Kata Nabi, baca doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, hindarkan. Mohon maaf, bukan hindarkan, ajir di sini, ya Allah, berilah aku pahala. Fi musibati, dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairam minha. Dan berilah ganti yang terbaik bagiku. Itu doa dibaca, diamalkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau menikah dengan orang paling mulia di dunia ini, bahkan di akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya begitu. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Nu'man ibnu Masyir, kata beliau, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyiat fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan adalah engkau masih saja berbuat durhaka, masih saja berbuat maksiat, dosa, sementara bala musibah datang. Sementara bala musibah fitnah terus menghampiri. Itu kata beliau, kebinasaan di atas kebinasaan. Jadi kalau musibah datang seharusnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan diberikan ganti yang lebih baik daripada sebelumnya, sebagaimana yang diberikan kepada Sayyidah Ummu Salamah, yang kemudian beliau menjadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tadi yang keberapa, Pak? Musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Yang pertama sebagai bentuk ujian keimanan, kedua sebagai bentuk peningkatan derajat, ketiga sebagai bentuk penghapusan dosa. Jadi kalau musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa, berarti bagus dong musibah. Karena dalam Quran ada bahasa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Musibah disandikan oleh Allah dengan kebaikan juga dengan keburukan. Jadi ada yang baik, ada yang buruk kira-kira. Nah, yang ketiga ini musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Dalam hadis la yusibul mu'min syaukah fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu lahu darajah wa hattallahu anhu sayyi'ah. Jadi tidak seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri. Tabrak mobil misalnya, atau ketabrak motor, itu kan lebih sakit daripada duri kira-kira. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebab musibah tersebut satu derajat dan menghapus daripadanya sebab musibah tersebut satu kesalahan. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Tapi jangan minta musibah, Pak Haji. Atau Bapak pengen ditabrak motor misalnya, pengen ditabrak mobil. Jangan. Saya pengen diampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya, tabrak aja. Bukan begitu. Yang begitu alami. Makanya orang-orang sufi, orang-orang yang memang bergelut di tazkiyatun nafsi, ketika mereka mendapatkan musibah, senang nih. Karena itu bagian daripada perhatian Allah terhadap mereka. Bahkan mereka sering menyebutnya dengan a'yadul muridin, hari raya mereka. Itu yang keberapa? Yang ketiga, Pak ya. Yang keempat, musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah Allah terhadap hamba-hambanya. Itu dalam hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Itu yang keempat, sebagai bentuk mahabbah. Jadi musibah baik kalau bentuknya mahabbah. Yang kelima, musibah diberikan sebagai bentuk indar, peringatan. Itu dalam hadis banyak. Ketika merajalela kemaksiatan, perzinahan, maka akan diberikan bala oleh Allah, diberikan penyakit, dan seterusnya. Paceklik. Nah, itu juga sebagai bentuk indar, peringatan. Atau orang hobinya maksiat, seringkali diberikan peringatan seperti kelumpuhan, semua hartanya habis, rumahnya kebakaran. Itu masih mending, Pak Haji, di dunia. Jangan sampai seperti Firaun, baru mau tobat, setelah ruhnya di tenggorokan, ya nggak diterima. Kalau masih diberikan peringatan, kemudian dia ada kesempatan untuk taubat, alhamdulillah. Jadi ada kesempatan untuk berbuat baik. Jadi sengaja musibah diberikan oleh Allah sebagai bentuk peringatan agar orang tersebut kembali kepada Allah. Kembali kepada siratul mustaqim, siratul jannah. Nah, yang terakhir, musibah diberikan sebagai azab. Tadi saya sampaikan di awal. Tapi azab di sini untuk umat Rasulullah disebut dengan adzabul musibah. Siksa yang bentuknya musibah, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam Al-Quran, wattaqu
fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah engkau terhadap fitnah, bala, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang soleh pun, orang baik pun akan tertimpa musibah tersebut, bala tersebut, fitnah tersebut, kalau mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau kita ingin memahami bagian-bagian daripada musibah. Jadi tidak selamanya musibah itu konotasinya buruk, ada musibah yang konotasinya baik. Nah, kemudian masuk ke dalam tema, apa saja sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar daripada murka Allah, siksa Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak Pak ya, tapi dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa saja. Pertama, amalan yang dapat menghindarkan seseorang dari azab Allah, dari siksa Allah, dari murka Allah adalah syukur Pak. Ini gampang-gampang susah, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Mohon maaf, syukur itu apa Pak Haji? Biar enggak ini, ada komunikasi. Jangan-jangan tidur ini. Oh enggak, siap Pak Ustadz. Ya, ini syukur teman-teman itu, lain juga syukur itu apa? Oh ya, bisa juga ditanyakan ke rekan-rekan lain Pak Ustadz. Ini ada 14 atau 13 orang. Ya. Insyaallah ta'ala. Jadi kalau bisa sih terlihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya ini. Oh, boleh. Sebentar, saya remove spotlight dulu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang berkenan untuk menjawab tentang syukur. Syukur itu wajib, rasa maknanya apa Pak? Oh, makna itu menerima dan senang terhadap karunia dari Allah apapun bentuknya, gitu Pak Ustaz. Baik, mungkin dari Pak Riza ada usulan atau pendapat atau ada pemahaman lain misalnya. Ma makna syukur fil Islam? Apa makna syukur dalam Islam? Ya, Pak Riza, silakan Pak Riza. Pak Riza ada? Atau lagi kamar mandi? Mungkin Bu Niken? Tonton Bu Niken? Ada? Ada. Ini ada berapa orang ini? Ada 15 orang. Iya. Ya. Silakan, mungkin ada pendapat. Apa itu syukur? Syukur itu apa ya? Ya apa yang dikasih Allah disyukurin. Kalau pendapat saya gitu aja sih Pak. Pak Ustadz. Ya. Kalau syukur itu dimaknai dengan berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah, bisa nggak itu? Nah itu makna yang betul Pak Haji. Jadi syukur itu sebenarnya terima kasih. Makanya ada bahasa syukron kasiron. Itu sebenarnya welcome gitu ya. Terima kasih. Jadi syukur itu bahasa mudahnya terima kasih. Berasal dari kata syakaro yashkuru syukron. Berterima kasih atas nikmat, karunia, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Antonimnya kufur, berasal dari kafaro yakfuru kufron. Artinya tidak berterima kasih, tidak mengakui nikmat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur, yang membangkang, yang tidak mengakui nikmat anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Quran. Kenapa syukur itu mampu menghindarkan seseorang dari azab Allah? Ayatnya Pak ya, mungkin bisa dihafal atau dipahami. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Itu surat An-Nisa. Jadi Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Jadi syukur setelah iman itu mampu menghindarkan seseorang dari murka Allah, dari siksa Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bersyukur, Pak? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Iya, tetapi tidak sekedar itu. Atau misalnya kita mendapatkan gaji, kemudian ngajak teman-teman kita, ayo syukuran di mana misalnya. Apakah itu syukur? Iya, tetapi bukan sekedar itu. Kata para ulama, syukur yang benar, yang hakiki itu adalah menggunakan seluruh nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, berkhidmah kepadanya. Bukan untuk bermaksiat. Itu syukur yang benar.
Jadi Allah memberikan kita mata, kita gunakan mata sehat ini untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah. Itu syukur. Allah memberikan kepada kita kesehatan fisik, kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Memberikan ilmu, cara bersyukurnya bagaimana? Tunjukkan orang kepada jalan yang benar. Tunjukkan manusia kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita harta berlebih. Cara bersyukurnya bagaimana? Bantu orang yang butuh. Wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Allah memberikan kepada kita kedudukan jabatan. Bagaimana cara bersyukurnya? Misalnya Pak ya, dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, partainya, kelompoknya bukan. Apa dalam kaidah fikih itu tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus berorientasi pada kemaslahatan orang lain. Jadi itu cara bersyukur yang hakiki, menggunakan seluruh nikmat, anugerah, karunia Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bukan untuk maksiat. Kalau Allah memberikan beragam kenikmatan kepada kita, kemudian kita masih saja maksiat, itu bukan nikmat, Pak. Itu namanya istidraj. Hati-hati, itu istidraj, itu siksa yang tertunda. Jadi mohon maaf sebelum saya lanjutkan. Di dunia ini ada 4 kategori manusia, Pak ya. Pertama, ada orang diberikan oleh Allah anugerah ketaatan, istiqomah amal soleh, rajin ngaji, hatam Quran sebulan sekali, sedekah nggak pernah lepas walaupun sedikit. Tapi dunia dibatasi oleh Allah. Artinya dia tidak diberikan dunia berlebih. Ya bisa dikategorikan miskin lah. Tapi diberikan anugerah ketaatan oleh Allah. Kata para ulama, orang yang seperti ini harus mensyukuri dirinya. Karena Allah itu sedang memberikan keridhoannya terhadap dia. Di orang yang seperti itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang diberikan anugerah ketaatan, ya rajin menjalankan agamanya. Tapi dunia juga dikasih, Pak. Mobil banyak, istri soleh-solehah, bahkan lebih dari 1 misalnya. Manut semua, soleh semua, anak alim semua, soleh semua, kontrakan di mana-mana, mobil nggak terhitung, BMW, Land Cruiser, Alphard, Hyundai, dan sebagainya. Bisnis nggak pernah gagal. Itu kata para ulama orang yang beruntung, al-faizun. Nah, kira-kira Pak Haji memilih yang pertama, memilih yang kedua, Pak Haji? Ya, anugerah taat dijalankan, tapi dunia dapat. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang beruntung. Nah, yang ketiga, mohon maaf. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai istidraj. Ada orang diberikan dunia berlebih, kemudian dia tidak diberikan anugerah ketaatan, maka itu merupakan istidraj yang diberikan kepada dia. Siksa yang tertunda, itu bukan nikmat tetapi siksa yang tertunda. Diberikan segalanya oleh Allah, dimudahkan. Kayak Fir'aun lah kira-kira. Fir'aun tuh nggak pernah batuk sama sekali, nggak pernah sakit sama sekali, gatal saja nggak pernah. Tetapi ketika pada hari haknya, bagtah, dia disiksa, diazab seketika. Dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang paling mengerikan dan memprihatinkan, yang terakhir, yang keempat, sudah tidak diberikan anugerah ketaatan, juga dunianya dibatasi oleh Allah. Dunianya ditahan oleh Allah. Jadi sudah susah di dunia, di akhirat tambah susah. Di dunia melarat, di akhirat digebukin malaikat. Itu ashqal askia namanya. Orang yang paling prihatin. Seharusnya kan orang yang seperti ini lebih semangat ibadah. Ini sudah susah di dunia, hutang banyak, hubungan dengan masyarakat nggak baik, di akhirat digebukin malaikat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi syukur kembali itu menjadi amalan seseorang yang dapat menghindarkan ia dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Yang kedua, Pak, singkat saja. Amalan penangkal azab adalah istighfar. Bapak, ini saya ijazahkan, silakan Bapak bisa amalkan. Minimal sehari kita membaca istighfar 100 kali. Nabi itu baca istighfarnya 100 kali, kadang 70 kali. Padahal beliau tidak punya dosa sama sekali, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, tetapi istighfarnya sehari itu 100 kali. Dalam Al-Quran, argumennya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jadi Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka atau di lingkungan mereka ada orang-orang yang masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini keutamaan orang soleh yang berada di lingkungan orang-orang yang nggak baik. Ya, orang soleh itu penting. Mereka bangun malam beristighfar. Itu sesungguhnya dapat menangkal atau menghindarkan kampung tersebut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada cerita Allah ingin menenggelamkan satu kapal yang di dalamnya berisi ribuan orang. Seharusnya secara logika, Pak, tenggelam itu kapal. Tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu orang yang beristighfar di dalam kapal tersebut, di dalam kendaraan tersebut. Maka minimal kita yang banyak dosa ini sehari semalam istighfarnya 100 kali. Terserah Bapak mau bentuk istighfarnya hanya astagfirullahaladzim atau astagfirullah atau membaca sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi. Ada yang hafal mungkin? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu kata Nabi, siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari 3 kali dengan penuh keyakinan, maka kalau dia pada siang hari meninggal dunia min ahlil jannah. Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan setelah sholat subuh baca sayyidul istighfar 3 kali. Kalau dibaca pada petang hari 3 kali, maghrib gitu misalnya, selesai sholat maktubah, dibaca 3 kali Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Meninggal pada malam hari, min ahlil jannah. Insya Allah dia termasuk kelompok orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ini salah satu keutamaan istighfar. Dan banyak keutamaannya tentu. Saya punya buku, judulnya Lembaga Penghapus Dosa. Itu puluhan keutamaan istighfar. Di antaranya adalah orang yang mendawamkan istighfar, rezekinya min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mengistiqomahkan istighfar, Allah akan hilangkan segala keruwetan, segala kegelisahan yang menghimpitnya, dan segala hal yang meresahkannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki yang datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, amalan penangkal azab adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahu nih Pak Haji, setiap hari solawatnya berapa kali nih Pak Haji? Wah, ini dia Pak Ustadz. Harus diperbanyak Pak Ustadz, alias masih sedikit. Minimal dalam sholat. Pelit banget itu. Ya, iya tuh. Dalam hadis, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat, paling mulia, paling utama nanti di akhirat dengan Nabi, paling dekat dengan Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah nanya sama guru, Yai, guru, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu sehari berapa kali? Biar kita tidak dianggap pelit oleh Nabi. Kata beliau, minimal sehari 300 kali. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah 300 kali nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. Argumennya apa? Solawat kok bisa menghindarkan seseorang dari siksa Allah, dari azab Allah dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu Pak argumennya. Jadi Allah tidak akan mengazab mereka selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, di lingkungan mereka. Jadi orang yang bersolawat salam kepada Nabi itu seolah-olah Nabi hadir di situ, ada di situ. Kita tidak pernah mendengar Abu Jahal, Abu Lahab diazab seketika. Kenapa? Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan mereka. Ini salah satu daripada keutamaan bersolawat. Atau Bapak bisa amalkan solawat namanya Syajaratun Nuqud. Mungkin Bapak susah hidup, mohon maaf. Kalau saya sih yakin Bapak orang mampu semua ya. Misalnya, kehidupan kok susah terus, hubungan dengan tetangga gak baik, anak nakal, susah memahami ilmu, bisa diamalkan solawat namanya Syajaratun Nuqud. Syajarah artinya pohon, nuqud duit. Nah, kalau urusan duit insya Allah senang semua. Itu saya dapat solawat ini dari Syekh Balqaid namanya. Dibaca kata beliau 400 kali. Syekh Balqaid punya murid namanya Syekh Sagab, Habib Sagab. Beliau amalkan tuh salawat Syajaratun Nuqud ini
selama 7 tahun. Redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata beliau, santai saja sambil ngasuh anak, baca itu. Sambil nonton TV, baca. Sambil bawa mobil, baca. Bawa motor, baca. Asal nggak tabrakan aja. Insya Allah paling 7 menit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Demi Allah, kata Habib Sagaf, saya mengamalkan ini istiqomah 7 tahun. Bapak bisa lihat pesantren saya ada 3. Nah, yang paling besar di Parung, santrinya 30.000, gratis semua itu. Nggak tahu orang pelit saja Pak. Itu sakunya bolong pengen ngasih, udah jangan ngasih kata. Udah kebanyakan duit. Ya, itu bonus saja Pak. Kita sholawat bukan semata-mata untuk mencari dunia, tetapi kita ingin mendapatkan yang lebih dari itu, yaitu ingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mendapatkan syafaatnya. Orang yang berlumuran dosa seperti kita itu, nanti di padang mahsyar tidak ada yang kita cari kecuali baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi menyerahkan syafaatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan syafaatul udma. Maka kalau sehari cuma 300 kali kurang, saya kira masih pelit bersalawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung adalah orang yang paling banyak bersalawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga Pak ya. Yang pertama apa tadi Pak? Syukur. Yang kedua istighfar. Yang ketiga memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat memperbanyak zikrullah. Zikir apa saja? Utamanya zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Mu'ad bin Jabal, ma min syai'in anja min adabillah min zikrillah. Itu dalilnya. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan seseorang dari siksa Allah, dari azab Allah, dari murka Allah selain daripada zikrullah. Makanya zikir itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antamut walisanu karatubun bi dzikrillah. Engkau mati, engkau meninggal, sementara lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengatakan begini Pak, sabaqal mufarridun, telah mendahului orang-orang yang menyendiri. Kok orang menyendiri bisa mendahului, bisa melesat itu? Kalau pacuan unta, pacuan kuda itu dia melesat. Kalau balap motor dia sudah duluan melesat. Siapa orang-orang yang melesat tadi itu menyendiri? Adz-dzakirunallaha wadz-dzakirat katsira. Orang-orang yang berzikir baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memperbanyak zikir mampu mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang lain, kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu kalian satu amal yang lebih baik, yang terbaik bagi kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci, paling bersih di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqil zahabi wal fiddah, dan yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qau aduwakum, dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu, fatadribu a'naqahum, lalu engkau penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqahum, mereka pun memenggal lehermu. Maksudnya jihad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para sahabat penasaran. Rasul menjawab, dzikrullahi azza wa jalla. Amalan yang terbaik dari semua itu adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Pertanyaannya, zikir itu apa? Apakah hanya subhanallah? Apakah hanya alhamdulillah? Ya, itu bagian daripada zikir. Tetapi kata para ulama, majlis-majlis ilmu pun disebut dengan zikir, majalisul zikri. Jadi ngajar seperti ini, taklim seperti ini juga bagian daripada zikrullah. Semua hal yang mengingatkan orang kepada Allah disebut dengan zikrullah. Mudah-mudahan istiqomah ngaji begini juga ini menjadi wasilah, bagaimana dikatakan oleh Pak Udi tadi, wasilah kita dihindarkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian daripada zikrullah ya azza wa jalla. Yang kelima Pak ya, ini yang keempat. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa Pak? Sedekah. Kalau saya sebut sedekah itu modelnya bisa materi, bisa kebaikan. Itu ada sahabat-sahabat yang mohon maaf diberikan kekurangan dalam dunia, itu bingung. Curhat sama Rasulullah, ya Rasul, itu orang-orang kaya itu pulang dalam keadaan membawa pahala yang begitu banyak dengan hartanya.
Bagaimana dengan kami, kata para sahabat yang miskin itu. Tenang, kata Rasulullah. Bukankah tasbih bacaan subhanallah itu bagian daripada sedekah? Bukankah tahmid alhamdulillah itu juga bagian daripada sedekah? Bukankah takbir tahlil amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bagian daripada sedekah? Bukankah mendatangi istri atau beribadah antara suami istri itu juga bagian daripada sedekah? Jadi kalau dikatakan sedekah tidak hanya bentuknya materi, tapi kalau dikatakan infak, kayak infak dalam Quran itu biasanya bentuknya materi, ya duit, ya uang, ya emas, ya perak, itu kalau bahasanya infak. Nah, argumennya apa? Mohon maaf, kenapa sedekah bisa menghindarkan seseorang dari murka Allah, dari azab Allah? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, mampu memadamkan kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khatimah. Ini sedekah. Mudah-mudahan walaupun sedikit Pak ya, tiap hari kita sedekah. Kalau nggak mampu, perbanyak zikrullah. Itu juga bagian daripada sedekah. Kalau saya di mobil itu sering nyimpen uang-uang receh itu, kan sering kali kalau di jalan tuh ada Pak Ogah Pak ya. Ya kita kasih barang 1.000, 2.000. Diniati daf'ul bala. Diniati kita ingin dihindarkan dari murka, dari balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang nggak mau sedekah, Pak Haji? Mohon maaf. Selain mungkin tidak tahu keutamaan sedekah atau masih hubud dunia, atau dia hitungannya masih matematis itu Pak. Hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1.000 maka akan kembali kepada saya 100.000. Ternyata nggak kembali, akhirnya nggak sedekah. Itu orang kalau ibadah hitung-hitungan begitu. Sedekah saja Pak. Boleh jadi dengan Bapak sedekah 10 juta yang tadinya harus tertabrak tronton bisa, kemudian dirawat, bisa menghabiskan uang miliaran, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab sedekah 10 juta itu. Jadi kita nggak tahu manfaat sedekah ini mana yang terbaik untuk kita. Apakah diberikan, dibalas dengan berkali-kali lipat, atau dialihkan kepada yang lain. Dihindarkan dari bala, atau keluarga kita menjadi soleh dan solihah, anak-anak menjadi mudah dalam belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat. Akhir hayat kita, urusan kita dimudahkan, akhir hayat kita dalam keadaan baik. Jadi tidak ada ruginya kita bersedekah setiap hari. Ada jamaah saya itu Pak, kalau setiap masuk masjid, pasti masukin kenceleng 100.000. 100.000 itu rutin. Saya lihatin kehidupan dunianya itu, memang betul itu. Keajaiban sedekah itu. Dia selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ngomong ke saya itu Ustaz, kok kayak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tender-tender itu mendatangi saya semua. Jadi proyek-proyek itu mendatangi saya semua. Dia usahanya usaha ayam. Dia hampir seluruh Indonesia datang kepada dia semua. Punya rutinan setiap hari kalau masuk masjid 5 waktu itu, selalu memasukkan uang 100.000. Ya, yang terakhir Pak ya, ini hanya saya sampaikan 5 saja, amalan penangkal adab, yaitu yang tadi disebutkan di awal, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi melakukan amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah orang dari melakukan kemungkaran. Tentu beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan bernahi mungkar dengan cara tidak membuat kemungkaran baru. Ini saya kira amalan yang bisa kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mungkin bisa saya ulang, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menggunakan seluruh nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Minimal kita istighfar setiap hari 100 kali. Atau taubat 100 kali. Taubat itu apa Pak? Taubat itu kembali. Kembali dari mana? Kembali dari buruk kepada baik. Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari takabur kepada tawadu. Kembali dari pelit, bakhil, medit, merepet jahe kepada sakhwa dermawan. Kembali dari yang tadinya hobinya menggibah, gosip, ayo kepada muhasabah, introspeksi diri. Kembali yang tadinya tidak pernah qiyamul lail, ayo sekarang kita qiyamul lail. Itu taubat. Kembali dari yang tadinya tidak pernah baca Quran, kembali ayo sekarang menjadi semangat baca Quran. Tidak pernah sholat jamaah pada sholat jamaah. Jadi intinya taubat itu kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu taubat atau istighfar. Yang ketiga memperbanyak sholawat. Yang keempat memperbanyak zikrullah.
bentuknya bisa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, atau semangat mencari ilmu, hadir di majelis-majelis yang di situ banyak diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang keenam, terus berupaya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, kesolehan, amal soleh, semua urusan Bapak Ibu dimudahkan, anak diberikan kemudahan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat, soleh dan solihah, dan yang paling penting, akhir hayat kita dalam keadaan baik. Sebesar apapun pengaruh kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau akhir hayat buruk, buat apa? Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan baik, melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini penting sekali pesannya. Jadi mohon maaf juga kepada teman-teman, saya nggak sampai hati untuk mengingatkan jadwal. Jadi untuk sementara ini sesi yang baru dapat 6 ini kita nggak ada tanya jawab dulu ya teman-teman, mengingat akan ada persiapan maghrib. Nah, Pak Ustadz, jadi kembali lagi kepada topik amalan penghindar azab. Ini kan tadi 6 ya Pak Ustadz, apa masih ada beberapa hal lagi Pak Ustadz? Nah, kalau ada berkenan kira-kira nanti kapan kita jadwalkan ketemu lagi Pak Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, kalau gitu Pak Ustadz, mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz ya. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini jadi sebab Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita, dan kita mudah-mudahan selalu tetap dalam kebaikan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal bawahib bis-saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-dhiyat. Allahumma rzuqna tamam as-sihhati wal 'afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah zahirah wa batinah, warzuqna a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah, wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.